Hari ini saya akan berbicara tentang seorang tokoh utama dalam filsafat analitik yang seringkali digelari orang Amerika yang paling anti-Amerika dan orang Yahudi yang paling anti-Yahudi. Ia semula tinggal di Eropa, tetapi kemudian ia melarikan diri bersama orang tuanya ke Amerika Serikat dan tinggal di Philadelphia dari keluarga intelektual. Dan orang ini menunjukkan kecerdasannya sejak kecil. Pada usia 27 tahunan, ia lulus sebagai doktor di dalam kajian linguistik dalam teorinya yang terkenal sebagai teori transformational grammar. Kemudian pada tahun yang sama ia diangkat sebagai guru besar di universitasnya. Namanya Noam Chomsky. Tapi Chomsky bukannya seorang linguis, bukan saja seorang ilmuwan, bukan saja seorang psikolog. Pada saat yang sama ia juga seorang aktivis politik. Dan saya bisa menyebutnya, ia juga seorang ahli komunikasi yang sangat piawai. Sekarang ia sudah berusia 84 tahun dan masih hidup di tengah-tengah dunia akademis. Dia menjadi ikon yang paling utama, yang tema-tema perjuangannya ialah menentang proses penindasan dari kaum kapitalis melalui media massa. Chomsky mengemukakan, dan saya akan bercerita tentang teori Chomsky yang paling elementer yang dia rumuskan dalam bukunya Manufacturing Consent. Bagaimana persetujuan masyarakat bisa diarahkan dengan menggunakan media. Bagaimana masyarakat bisa direkayasa untuk menerima semua berita yang disajikan oleh media massa. Sehingga kata manufacturing consent sering diselewengkan menjadi manufacturing contents. Bagaimana kita merekayasa isi media demi kepentingan para penguasa. Sebagai sebuah anekdot kecil, mungkin kalau nggak salah saya kira tidak tahun yang lalu, Hugo Chavez berbicara di PBB dan pada akhir pembicaraannya ia membawa buku Noam Chomsky tentang hegemoni, dan dengan memperlihatkan buku itu di mimbar, ia berkata, semua pemimpin negara harus membaca buku Noam Chomsky karena mereka akan mengerti bagaimana negara itu menjadi korban penindasan kaum kapitalis internasional yang di atasnya adalah Amerika. Kemudian Hugo Chavez yang sekarang sudah meninggal dunia berkata, saya menyesal sekali bahwa selama hidupnya saya tidak pernah berjumpa dengan Chomsky. Pada waktu itu mungkin Chomsky sedang mendengarkan pembicaraannya di PBB. Ini menjadi cemoohan orang banyak. Hugo Chavez meminta para pemimpin dunia di majelis PBB untuk belajar dari Noam Chomsky. Apa sebetulnya yang bisa dipelajari oleh pemimpin dunia dari Noam Chomsky? Pertama, bahwa dunia sekarang dikuasai oleh media massa. Bahwa kita memandang dunia sekarang melalui media massa. Dan media massa berada di bawah kendali kepentingan dua kelompok besar. Satu, kepentingan kelompok pemerintah yang berkuasa, dan kedua, kepentingan ekonomi dari big business. Nah sekarang kita di dunia memandang dunia berdasarkan petunjuk dari pemerintah dan kelompok big business. Yang menarik kata Chomsky ialah kita merasa bahwa kita sekarang ini mengambil keputusan sendiri, padahal keputusan itu secara tidak sadar ditentukan oleh media massa yang mereka baca.
Jadi Chomsky mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bersifat kritis terhadap media massa, bahwa kita harus menggunakan akal sehat kita dan mencari sumber-sumber lain, second opinion, daripada mengikuti apa yang sekarang menjadi tren dalam media massa.